saat ini saya sudah bersama salah satu pengamal sholawat Wahidiyah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Dedi dari Kabupaten Lamongan. Dari Kabupaten Lamongan. Bapak bisa diceritakan sedikit Bapak apa yang dirasakan setelah mengikuti sholawat Wahidiyah ini Bapak? Ya alhamdulillah, kebetulan saya sendiri basicnya itu dari keturunan, dalam arti ibu suku Jawa, bapak dari suku Cina. Jadi darah saya memang sebetulnya darah pengusaha. Jadi yang saya rasakan mengamal Wahidiyah, intinya yang pertama, seorang pengusaha itu kan ada istilahnya itu kembang kepisnya mengenai ekonomi. Nah itu yang pertama itu mengenai ekonomi. Saya dikasih amalan sholawat Wahidiyah sama seorang teman. Saya disuruh membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus alhamdulillah di dalam usaha itu ada peningkatan yang signifikan. Itu pengalaman saya yang pertama mengenai ekonomi. Yang kedua, betul saya memang dari kecil itu Muslim Islam, tapi saya kepengen tahu istilahnya itu mimpi bertemu Rasulullah. Nah ini saya sendiri selama ini mempelajari Islam itu belum pernah bertemu Rasulullah. Alhamdulillah di dalam amalan sholawat Wahidiyah setelah kita dikasih teman yang intinya langsung saja itu panggilan, ada panggilan nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, kita amalkan selama 40 hari, tapi dalam tempo 2 minggu alhamdulillah itu sudah bisa dihadiri oleh Rasulullah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah mulai detik itu saya yakin bahwasanya ini amalan Wahidiyah betul-betul amalan yang sesuai dengan harapan saya sejak kecil, yang menginginkan amalan yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam. Memperbanyak sholawat. Loh, saya itu membaca sholawat banyak ya, ribuan. Mengapa hati saya nggak dibuka? Tetap lupa. Sedang mau sholawat itu saya lupa. Saya masih di kecil, mungkin bapak-bapak ngelakoni. Ketika saya masih kanak-kanak, oleh ayah saya, kowe ben sing jembar tip moco selawat nariyah. Ini orang NU kabeh mesti paham kalau selawat nariyah. Nah dipempeng dibari rezeki ping 4.444. Tapi mengapa nggak dibuka? Saya maca selawat Masisiyah, saya maca selawat Mujiat, saya maca selawat Badawi. Mengapa nggak dibuka? Tetap lupa. Karena apa? Ketika kita membaca sholawat tadi, niatnya memang tidak mohon kepada Allah dibuka hatinya. Niatnya ben dipari rezeki sing jembar. Persoalan ini selesai. Jika ada hambanya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, tuh rodu dihaturkan sholawat ini kepada Rasulullah. Wa yusallillahil musalli, dan Rasulullah berdoa untuk orang yang membaca sholawat tadi. Jika membaca sholawatnya dengan hajat kaya, ya didoakan kaya, maka nggak dibuka hatinya. Ya tetap rakyat dengan Allah. Ya tetap ibadah malas. Jika nanti dibuka hajatnya matur, diberi kekuatan, kemanden mandi atau jaduk, ya hanya diberi jaduk, tidak dibuka hatinya. Tapi kalau membaca sholawat diniatkan thariqah ilallah subhanahu wa ta'ala, maka Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah hingga kita dibuka hati kita. Maka nur yang datang pada kita, nur maknawi namanya, bukan nur qauli. Orang disinari sifat kayanya Allah. Kalau ini maknawi, maka dia merasa tidak kaya, kayanya Allah yang mengkayakan. Tapi kalau disinari qauli saja, ya paling dia bertambah kekayaannya, penting hatinya tetap tertutup. Maka penting niat itu. Inilah rahasianya.
Mengapa orang membaca sholawat banyak juga mengapa nggak dibuka? Karena niatnya bukan untuk wusul kepada Allah. Niatnya nah rizkinya mari selamat ini. Para hadirat yang kehormati, itulah hati. Maka hati ini juga perlu dibersihi. Karena hati yang gelap menjadi gelap. Ala inna fil jasadi lamudghah, kata Rasulullah SAW. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. In salukat salukal kulluh fasadal kulluh. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika itu bagus, maka baguslah semua orang itu, perilakunya dan sebagainya, akhlaknya. Tapi jika ini jelek, orang jeleklah akhlaknya, perilakunya, amal dan muamalahnya. Apa itu? Kata Rasulullah, yaitu hati. Maka kata orang itu, maafnya, sering melakukan orang lain, merugikan orang lain. Orang menyebut, orang itu hatinya elek. Orang itu senengane ngelokne wong, senengane merugikan orang lain, hatinya jelek. Nah itu maksudnya yaitu hati akhlak, bukan hati daging. Para hadirat yang kami hormati, karena itu kita diajak membaca sholawat. Nah, di dalam membaca sholawat, kalau memang diperuntukkan untuk wusul, ya kita niat membaca sholawat tasyafu'an kepada Rasul untuk didoakan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah, hati kita dibuka, hati kita dibersihi, yang jelek dibuang, sehingga hati bagian kaca menjadi bening. Ketika kaca itu bersih, maka ada sinar yang masuk. Jika sinar itu matahari, dan hati kita akan tampak matahari. Jika kita kaca itu kita harapkan dengan benda yang lain, akan tampak. Hati sama dengan demikian. Jika hatinya bersih, tampaklah Allah di hatinya. Dengan kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang ada, Tuhan yang kaya, dan kita tidak ada. Maka orang itu menjadi billah, tidak merasa apa-apa. Dan ini namanya nur maknawi. Kalau nur kauni, orang itu nanti akan diberi wangi sugih terus, meningkat terus, jabatannya naik terus. Ya. Lek disinari irodahnya Allah, irodah itu keinginan, karep. Orang lek disinari irodahnya Allah, lek maknawi, dia tidak merasa punya keinginan. Tapi ini Allah yang gerakkan hatiku. Namanya maknawi. Tidak ingat, tidak mengaku punya kehendak. Kalau disinari kauni, maka semua keinginannya itu tercapai. Maka barang siapa yang punya keinginan, usahakanlah melihat irodahnya Allah, sehingga tidak ada irodah dalam hati kita. Hakikatnya irodah Allah SWT. Jika betul-betul irodah dalam hati kita irodahnya Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menghalang-halangi irodahnya Allah. Pasti hasil orang itu. Para bapak, para ibu yang hormati, ini antara nur maknawi dan nur kauni. Mari ini kita tingkatkan. Nah, di dalam membaca ini ada ilmunya membaca, bukan sekedar baca. Membaca kaman, bilangannya berapa kau baca sekali duduk? Atas 1 kali, 2 kali, 10, 100, 1000, atau 10.000, atau 100.000. Ini kaman. Sece mocone ping 10 karo wong maca 100 ya kalah mandi. Wong maca 100 karo maca ping 1000 kalah mandi, kalah ijabah. Wong maca 1000 dengan wong maca 10.000 kalah mandi. Ini ditinjau dari segi berapa dia membaca.
Wadawaman, dan berapa lama dia membaca. Bacane ping piro 100, 200, 300. Dan berapa? 1 minggu atau 40 hari atau 1 tahun atau sudah dibaca sejak muda sampai tua. Ini namanya wadawaman. Berapa dia membaca. Wa kaifan, dan bagaimana dia membaca. Apa sekedar membaca Allahumma ya bagitu ya kadir, sekedar. Apa membaca dengan niat yang betul-betul dan tidak merasa memiliki kekuatan apa-apa, billah. Nah, ini tingkat. Bagaimana membaca? Lisane bacane bener poka, hati ini bener pura. Maka jika cara bacane wis pas, atine wis pas, tahul dan tadhuru di hadapan Allah, lek maca wakeh pisan, lamani suwi pisan, dipasani pisan, insyaallah. Jadi ternyata dalam kajian memang ini tidak ada Quran dan hadisnya, ya. Tapi hanya khairukum aksarukum naf'an linas, kata Rasul. Barang siapa di antara kamu yang paling banyak membaca selawat kepadaku, dia nanti yang paling dekat kepadaku. Ukurannya banyak Rasulullah. Ning kaifan, tidak, ini dalam kajian lain. Berapa dia membaca? Berapa dia dibaca? Kita juga begitu, bagaimana membaca salat Waidiyah atau salat beraja, niatnya, hatinya. Seorang yang membaca atau beramal pada Allah, tadi katakan iqbalu alallah, menghadap kepada Allah, bisiddati zulli wal inkisar, dengan perasaan yang betul-betul merasa hina, merasa tidak punya apa-apa, dan longso sampai mencucurkan air mata. Wonge longso terus keronto-ronto, terus nangis. Dzulli wal inkisar, merasa keronto-ronto dan longso. Ma'a tabarri anil kuwah, dan dia sudah merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan billah aslu khairin dunyawin au ukhrawin. Itulah asal kebaikan dunia dan akhirat. Disitulah